mengucapkan terima kasih sama Tuhan Yesus. Uh, Oten betina. Ya, awal dulu saya dari Muslim. Ada nama asli saya Sofia, tapi dari kecil dulu panggilannya Kia gitu. Tinggal saya dulu di daerah selatan, Senayan, Jalan Senayan. Saya dulu dari kecil itu sudah. Sejak dari masih kecil kita udah jago berbohong. Kita ketawain MU nih yuk. Yep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Komentor Channel. Ini ada Oten betina mau menyampaikan kesaksian koplaknya. Si Oten ini kelihatan lupa skenario, sehingga banyak kata-kata yang tidak wajar didengarnya. Tapi bagaimanapun bagusnya skenario yang dibuat, pasti akan ketahuan juga, jika orang ini berbicara tidak sesuai dengan apa yang dialaminya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke TKP. Dari kecil itu sudah termasuk agama sekali ya, gitu. Dari kecil saya udah pengajian, udah khatam Al-Quran. Mungkin seingat saya udah hampir 3 kali. Nah, di awal saja sudah rancu didengarnya. Dia bilang dari kecil sudah termasuk agama sekali. Dari kecil udah pengajian. Mungkin di dalam skenarionya sih tertulis, dari kecil saya sudah belajar agama, seperti belajar ngaji. Itu kan lebih enak didengarnya. Oke, kita lanjut. Gitu, jadi pengajian itu biasanya kan kita mendalami Pak Al-Quran ya. Dan satu cerita yang saya ingat itu adalah kita melewati apa yang dari rambut satu lurus gitu loh. Saya lupa. Ya, kasihan juga kan. Ya, memang udah nasib itu kalau nggak juara ya nggak bisa juara. Tuh kan, malah nyengir. Dia lupa skenario lagi. Dasar Oten koplak. Nah di sini pembimbingnya langsung mengingatkan. Ya, gitu. Nah itu mustaqim ya Bu. Sirotol coba. Ya itu. Terus saya ingat belajar Nabi Daud gitu. Jadi itu cerita saya masih kecil yang saya ingat. Saya belajar ngaji itu cukup apa ya? Cukup dalam juga gitu. Sama SD saya ingat bahwa saya juga ikut kayak MTQ gitu Pak. Jadi saya tuh termasuk pilihan gitu. Pilihan sehingga saya ikut lomba MTQ waktu itu. SD, seingat saya SD. Singkat cerita, saya setelah menikah. Cari aman dia, ngaku ikut lomba MTQ. Tapi di sini gak mau buktiin dengan membaca hafalan Al-Qur'annya, malahan langsung lari ke singkat cerita. Singkat cerita, saya setelah menikah, saya ketemu pasangan hidup, beliau Konghucu. Jadi saya Islam, tapi beliau Konghucu. Ini rancu lagi nih, dia bilang setelah menikah, bertemu pasangan hidup. Coba kita ulangi lagi. Setelah menikah, saya ketemu pasangan hidup, beliau Konghucu. Jadi saya Islam, tapi beliau Konghucu. Iya kan? Gak pas didengarnya. Mungkin dalam skenarionya sih tertulis, setelah saya menemukan pasangan hidup dan dia beragama Konghucu, kami menikah. Itu kan lebih enak didengarnya. Terus saya menjalankan keislaman saya gitu. Sampai akhirnya satu waktu saya punya mertua saya sakit stroke. Jadi waktu itu mertua saya selalu mencari keajaiban itu, mujizat dari Tuhan Yesus. Jadi mereka tuh membawa mertua saya, kakak ipar, ke gereja. Katanya suaminya beragama Konghucu, kok mertuanya dibawa ke gereja, nyari keajaiban mujizat Yesus, ini kan gak nyambung. Nah, pada kesempatan satu kali saya pernah membawa mertua saya dorong kursi roda. Pas masuk pintu gereja, saya dengar satu firman yang buat saya itu menemplak saya gitu. Sampai akhirnya saya pulang sore terus malam.
saya terus di dalam keadaan yang menurut saya galau gitu. Saya bingung gitu. Terus saya ingat waktu itu jam 6 sore tuh biasa kan kita dengar azan maghrib ya Pak dulu. Sampai sekarang juga ya tetap azan maghrib jam 6 sore. Jadi di situ ketika azan maghrib itu mendengungnya kata-katanya Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Di situ saya langsung menatap, saya ingat banget saya natap layar gitu. Terus saya tuh terfokus sama kata-katanya Allah Maha Besar gitu. Terus dalam hati saya berdoa. Saya berdoa, saya bilang, Tuhan, saya percaya Tuhan ada gitu. Karena bumi ini ada, nggak mungkin nggak ada penciptanya gitu. Dan aku percaya Tuhan tuh ada gitu. Terus habis saya berdoa begitu, saya percaya Tuhan itu ada gitu ya. Sampai malam itu saya benar-benar rasa galau tuh makin jadi. Sampai akhirnya saya ambil waktu, saya sholat tahajud gitu. Sholat tahajud, saya berdoa sama Tuhan, sama Allah. Pada saat itu saya bilang, ya kalau memang saya harus Islam, tolong berikan kekuatan saya untuk menjalani Islam dengan sungguh-sungguh, menjalankan rukun iman, rukun Islam gitu. Tapi kalau memang aku harus ikut Tuhan Yesus, Tuhan juga tolong tuntun aku gitu. Aku hari itu malam itu doa gitu. Terus besoknya aku tetap masih sholat gitu, masih sholat beberapa waktu sampai akhirnya saya ingat waktu itu saya hamil anak kedua. Hamil anak kedua, usia kandungan 7 bulan, itu satu keluarga sakit campak. Dan akhirnya saya sama suami, udah kamu sementara tinggal di rumah kakak ipar dulu, gitu. Saya ingat waktu itu akhirnya saya ngungsi ya, 1 bulan di rumah kakak ipar, dalam keadaan hamil. Nah, di kesempatan dalam 1 bulan itu ada 1 hari, kakak ipar saya panggil pendeta karena untuk mendoakan mertua saya. Saya ingat hari itu juga saya minta didoain dan akhirnya saya terima Tuhan Yesus di situ. Hadeh, cuma gitu doang. Kirain ceritanya lebih dramatis. Nemu keajaiban. Misalnya sakitnya sembuh semua. Coba kita dengarkan lagi. Siapa tahu ada yang lebih spektakuler. Suami saya nggak tahu gitu. Suami saya nggak tahu karena saya lagi ngungsi di rumah kakak ipar. Saya ingat banget kehamilan saya anak kedua ini saya juga didoain gitu. Itu seingat saya pendeta dari Tiberias waktu itu. Saya didoain, saya terima Tuhan Yesus. Jadi mulai detik itu saya selalu cari cara gimana caranya saya ngikut Yesus gitu. Karena pada masa-masa itu suami saya belum mengizinkan saya masuk Kristen. Saya pernah dibilang gini, lu kalau berani masuk Kristen gue cerai ya gitu. Saya ingat banget sampai hari ini dia ngancam saya seperti itu. Sampai akhirnya saya cuma bisa berdoa di toilet. Gokil. Berdoa di toilet. Emang dasar Oten. Katanya Tuhannya kudus, suci, kok berdoa di tempat yang najis, tidak menghargai Tuhannya sendiri. Cuma bisa berdoa di toilet. Nangis di toilet. Kasihan si Jones kan.